Shalom semua dan selamat malam. Malam ini saya akan memimpin kita dalam pujian dan penyembahan. Sebelum kita memulakan konsel kita pada malam hari ini, mari kita sama-sama berdoa dan saya akan memimpin kita dalam doa. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah
Sepanjang hidupku lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Shalom, selamat malam untuk kita semua, jemaat Tuhan yang saya kasihi, khususnya jemaat kelompok eklesia ini. Ya, jadi sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami datang kepadamu mengucap syukur atas kesempatan waktu yang sangat indah bagi kami pada saat ini. Sebelum kami mendengar kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan, Engkau berbicara dalam setiap pribadi kami, bagi khususnya anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang berada di dalam kelompok eklesia ini. Tuhan, walaupun firman Tuhan disampaikan secara online, kami percaya bahwa Tuhan yang berbicara memberi kami hikmat untuk mengerti lebih dalam lagi tentang kebenaran firman. Sertai kami Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, mari kita terus membuka Alkitab kita, ya, yang ada dalam handphone, ataupun lebih baik pakai Alkitab yang ada, ya. Oke, sekali lagi saya ulangi firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan, saya membacanya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Sekali lagi saya ulangi firman Tuhan ini. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, dalam teks pembacaan kita ini adalah merupakan satu kesaksian di mana Paulus berkata kepada jemaat di kota Korintus bahwa kita ataupun hati tubuh kita adalah bait Allah, bait yang kudus. Ayat firman Tuhan ini merupakan satu penekanan daripada Paulus kepada jemaat di Korintus bahwa tidak tahukah kamu bahwa kita ataupun hati kita ini adalah tempat Roh Kudus ataupun bait suci yang kudus ataupun bait Allah. Nah, saudara yang saya kasihi, yang dikatakan dan dimaksudkan Paulus ini, saudara, adalah kita harus sadar bahwa tubuh kita, hati kita adalah bait Allah yang kudus. Nah, di dalam ayat 16 dikatakan bahwa kamu ataupun kita, saudara, ya, bahwa tempat Roh Allah ataupun tempat kediamannya. Nah, kalau kita melihat di dalam Habakuk pasal 2 ayat 20 berkata demikian, Nabi Habakuk menggambarkan, ya, bait Allah sebagai tempat Allah hadir, ya, sebagai tempat Allah hadir di tengah-tengah bangsa Israel, ya. Berdiam dirilah di hadapannya ya segenap bumi. Nah, itu kata Habakuk, saudara. Demikian juga Paulus, menurutnya, ya, Allah hidup di dalam diri kita ataupun orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, khususnya jemaat di kota Korintus yang dikatakan oleh Paulus bahwa kita adalah sebagai bait Allah yang kudus. Hati kita tempat kediaman Roh Allah. Nah, itu sebabnya Habakuk sendiri juga berkata, saudara, bahwa bait Allah itu tempatnya Allah hadir. Demikian juga di dalam tubuh kita, Tuhan senantiasa ada. Roh Kudus senantiasa tinggal di dalam hati kita, saudara. Ya, sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang yang kenal Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara saya kasihi di dalam Tuhan, Paulus berkata dan menurutnya bahwa
Allah hadir dalam diri orang-orang Kristen ataupun orang-orang yang percaya ataupun jemaat khususnya di kota Korintus sebagai pengikut Kristus, karena ia telah memberikan Roh Kudus kepada mereka, kepada kita sebagai orang-orang yang percaya. Nah, setiap orang dari mereka adalah kudus, seperti bait Allah kudus. Seperti baitnya Allah itu kudus, saudara. Ya. Karena Allah hadir di dalamnya. Nah, kalau kita melihat dalam 2 Korintus pasal 6 ayat yang ke-16, kita itu adalah bait Allah. Oke, Allah diam di dalam kita. Bahkan Allah hidup di dalam kita, saudara. Kalau Allah ada di dalam hati kita, Dia hidup di dalam kita. Sebenarnya hidup kita tidak perlu ada alasan lagi bahwa kita akan meninggalkan Tuhan. Bahkan tidak mau percaya dengan Dia, tidak setia dengan Tuhan. Bahkan dalam firman Tuhan berkata bahwa Allah hadir, Allah ada di dalam hati kita. Bahkan Dia yang tinggal di dalam hati kita, saudara. Dan itu harus kita sadari bahwa hati kita, tubuh kita ini adalah bait Allah yang kudus, yang sebenarnya tempat roh Allah ataupun kediamannya. Nah, saudara, bahkan Allah menjadi Allah kita yang hidup dan juga kepada semua umatnya yang percaya kepada Dia. Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan kita. Ia adalah Tuhan yang senantiasa hidup, yang senantiasa ada bersama dengan kita dimanapun kita berada, saudara. Nah, kalau Tuhan ada, ya, kalau Dia ada di dalam kehidupan kita, senantiasa menyertai kita, bahkan di dalam firman Tuhan bahwa Dia adalah Immanuel, ya, artinya Tuhan tetap senantiasa hadir, senantiasa setia menyertai di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, percayalah dan setialah akan Tuhan, janji Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan bukan sejak sampai di sana, saudara, kita harus sadar bahwa tubuh kita, hati kita tempat kediaman roh Allah. Nah, satu hal yang perlu kita sadari sebagai orang yang percaya kepada Tuhan adalah hanya dosa yang memisahkan kita. Itu sebabnya dalam firman Tuhan berkata, orang yang melakukan dosa adalah hamba dosa. Dan itulah sebenarnya yang membuatkan kita terpisah dengan Tuhan, yang membuatkan kita tidak kudus. Dalam firman Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Artinya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita kenal itu adalah kudus. Bait Allah itu kudus, saudara. Itu sebabnya dalam kehidupan kita jangan ada lagi dosa. Jangan ada lagi perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, ya, yang tidak baik. Yang seharusnya yang kita lakukan adalah menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat, menjadi saksi Tuhan, menjadi terang dan garam dunia di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Buktikan bahwa kehidupan kita sebagai tempat kediaman roh Allah senantiasa menggambarkan siapa Tuhan, siapa Kristus kepada dunia, dimanapun kita berada. Ya, saudara yang sekasihi di dalam Tuhan, ingatlah bahwa tubuh kita, hati kita adalah tempat roh Allah. Itu sebabnya dimanapun kita berada, jadilah berkat
Jadilah teladan serupa dengan Tuhan, dan tidak melakukan yang tidak baik, dan tinggalkanlah segala dosa, segala perkara, segala hal yang tidak baik. Yang kita lakukan adalah menyenangkan hati Tuhan. Amin. Yang kita lakukan adalah membuatkan Tuhan menyukai kehidupan kita. Karena sangat mustahil gelap dan terang bersatu. Itu sebabnya saudaraku, tinggalkanlah segala perbuatan-perbuatan buruk, dosa-dosa yang menghalangi, yang membuatkan kita terpisah dengan Tuhan. Dan bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Sadarilah bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai tempat kediaman Roh Allah, senantiasa bertandakan kasih, yang senantiasa menjadi saksi Tuhan, yang membuktikan kepada dunia bahwa kita adalah orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, orang-orang yang percaya, yang senantiasa punya pertobatan dan perbuatan yang baik kepada banyak orang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman yang sudah kami belajar. Berkati kami semua, dan kiranya firman Tuhan ini senantiasa menjadi kekuatan kami, yang membawa kami untuk lebih mengenal Tuhan, dan membuatkan kami tetap sadar bahwa kami adalah orang-orang yang mengenal Tuhan. Dan tolong kami Tuhan, supaya kami hidup dalam kekudusan dan menjadi anak Tuhan yang tetap setia dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Oke. Shalom.